Zikir, zikir itu menyebut, mengingat kebesaran Allah, mengingat Allah dan berbagai kebesaran kekuasaan Allah. Dzakara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Nadine RA bisa membersamai kembali jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Tema kita pada sore hari ini adalah mengenai manajemen zikir. Dan kita tahu ya, kalau zikir itu adalah salah satu perintah dari Allah. Nah, tapi ternyata kita itu udah benar-benar tahu atau belum sih zikir itu seperti apa dan bagaimana keutamaan dari zikir tersebut? Nah, untuk itu pada sore hari ini Ustaz Juli Murtado akan menjelaskan kepada kita semua mengenai pengertian zikir dan keutamaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nyun sewu kula berdiri nggih. Ibu-ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah. Siang ini kita hadir, sore hari ini kita hadir. Monggo dibuka hatinya, luruskan niat untuk mendapatkan cahaya yang lebih besar dari Allah berupa tuntunan. Ya, tuntunan-tuntunan itu perlu didalami, perlu dipahami, diyakini, kemudian diamalkan, berulang-ulang menjadi habit kebiasaan kita, kemudian diajarkan. Fa insya Allah satu persatu mutiara akhlak itu kita masukkan menjadi habit kita. Dari mutiara itulah kita bisa merangkai suatu bangunan kehidupan kita yang lebih baik, yang hasanah dunia, hasanah akhirat, nikmat, bahagia dunia, bahagia. Umat muslim oleh Allah sudah diberitahukan dalam keadaan apapun, kalau dia beriman dan bertakwa dan beramal soleh, dalam keadaan apapun dia bisa mendapatkan nikmat, bahagia. Hebate wong Islam, mbuh pas-pasan, mbuh berlebih dan sebagainya. Karena itu dalam Islam sebetulnya aspek-aspek materi itu tidak menjadi suatu ukuran signifikan untuk membuat kita ini bahagia, penuh nikmat, ya. Dunia akhirat. Nah, kalau akhirat jelas, sopo yang sudah beriman, walaupun Anda itu kasarane di level bawah pun misalkan, tapi Anda beriman, Anda itu jauh lebih baik daripada orang kafir yang hebat luar biasa, raja kaya raya, itu JAP itu. Kenapa? Karena bandingan dunia sama akhirat itu satu butir dibandingkan alam semesta tanpa batas. Ya. Sekarang globalisasi, ya, banyak perubahan. Justru Islam itulah hadir untuk membekali, untuk dijadikan kunci-kunci sukses diwehne kabeh oleh Allah sempurna. Tinggal kita mau enggak, sebab hukumnya Islam itu enggak dipaksa. Maka berkali-kali berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat. Maka perintahnya itu
fadhkuruni azkurkum wadhkuruli wala takfur. Jadi itu dalam Islam itu Allah sudah menciptakan untuk manusia, diciptakan bulan teng teplek, bintang teng teplek, bulan dari sana gede cilik nah, matahari ujung ke sana ujung sini, kadang ke arah utara, kadang ke arah selatan. Karena selatan banyak laut, maka musim hujan seperti sekarang. Kalau ke utara banyak daratan, musim kering. Nah, dibuat geseran itu, maka terjadilah variasi dari agroindustri. Kalau lagi di atas, di Amerika, kelompok sana itu maghrib jam 10, matahari panjang, cocok untuk dele yang jenengan makan itu dari impor dari Amerika. Itu dengan lahan yang luas, matahari yang lama, subur makmur, berlipat-lipat dibandingkan di Indonesia. Nah, maka kita import dari sana. Terjadilah transaksi-transaksi. Begitu luar biasanya Allah menciptakan. Ya, uap air, dikasih angin, daratan, siang hari ke darat, malam hari ke laut, naik. Tingginya diset. Kalau tingginya lebih dari gravitasi, nggak balik-balik, air hilang. Tapi itu sudah pada posisi pas, sudah di-trap oleh dingin, dinginnya itu sekitar minus 30, di-trap itulah maka dia akan nggak naik lagi, masih ada gravitasi, digoyang dengan fisikokimia, akhirnya jadilah hujan. Nah, semacam itu beku itu luar biasanya. Nah, pada kesempatan ini kita ini ingin bahwa di zaman global ini, yuklah kita ingin mencoba test case satu persatu tuntunan ini dioncei. Setelah dioncei satu persatu itu menjadi mutiara kita, gitu. Makin banyak mutiara masuk ke hati kita, dan itu cahaya, makin mudah kita mengelola kehidupan kita yang lebih berkualitas. Ya, keluarga kita baik, kredibilitas nama baik kita baik, ilmu kita bagus, nurani kita jernih, khusyuk, sebagainya, fisik kita sehat, dan seterusnya, materi kita berkecukupan, dan seterusnya. Termasuk nanti di akhirat kita insya Allah dapat pahala yang terbaik versi Allah, yaitu surga, jannah. Jadi, karena itu kita nih mesti kita lihat, kita tidak segera berubah ngimbanginya. Ya wes, wastagna istilahnya, merasa cukup. Makanya tak tulis ireng, gak ketok kesadaran itu tidak mudah dirasakan sehingga kita kejebak oleh aspek permasalahan duniawi yang kadang muntel karuan, gak karu-karuan dan sebagainya. Padahal itu perlu di manage, perlu dikelola. Nah, manajemen itu ilmu dan seni mengelola sesuatu. Dalam hal ini manajemen Islam mengelola sesuatu kehidupan kita agar berkualitas, hasanah, sukses, cita-citanya terpenuhi, nikmat bahagia, baik neng dunia, baik di akhirat. Dan itu tidak perlu duit banyak, tidak perlu apa. Nggak ada hubungan langsung walaupun ada hubungannya. Jadi, nggak jamin orang yang kaya raya pasti bisa menikmati kebahagiaan. Nek anake mbawa dik enggak karu-karuan ngeprui orang seperti di TV itu kan, akhirnya duit wong tuane ya amblas sisan dan sebagainya. Nah, itu menyakitkan. Okay. Nah, pada kesempatan yang baik ini, zikir itu menyebut, mengingat kebesaran Allah.
mengingat Allah dan berbagai kebesaran kekuasaan Allah. Zakaro, azkurkum, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam urusan zikir, biasanya kan orang wis subhanallah, 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 subhanallah. Ono cecak subhanallah, 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 subhanallah. Kelonang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wis bar, terus kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Glodek, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini yang kaya umpamane poso itu sah, ya dapat pahala tapi minimal. Padahal ingat, tuntunan Islam itu ingin mengembangkan alat kunci untuk buka kenikmatan yang kita inginkan. Jadi kita harus memahami posisi itu, ya. Karena itu beda sekali kalau kita lihat, ya, maka kita ini sudah oleh Allah sudah diberi tuntunan yang terbaik. Mungkin kita sekedar belajar atau sekedar apa, atau kita mendalaminya. Nah, ilmu itu belum bisa bermanfaat banyak kalau hanya aku tahu laut itu biru, langit itu biru, enggak. Tapi betul-betul masuk di dalam diri kita, diyakini sampai kita lakukan berulang-ulang sampai habit. Dari situlah kita menjadi karakter yang hebat. Pengusaha ya pengusaha sukses dan seterusnya. Jadi, nah kita ini sudah didok oleh Allah, tuntunnya terbaik, contoh teladannya yang terbaik, umat kita harusnya yang terbaik. Kenapa tidak? Nah, diantaranya kan salah satu cirinya, ya, mengajak yang baik, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah. Jadi iman itu connect dengan amal soleh. Siapa yang meyakini kemudian dilanjutkan dia berbuat sesuai dengan keyakinannya, dengan penuh sempurna, dengan penuh semangat, maka walahum ajrun ghairu mamnun. Contohnya seperti itu. Ya, innal muslimina wal mu'mina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terakhir apa? Di terakhir ujungnya. Di ujungnya. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat. A'adzalahum maghfiratan wa ajran azima. Dia dapat ampunan yang besar dan pahala yang besar, reward yang besar, hadiah yang besar. Pahala itu ojo mung disebut pahala sehingga kesane ya pahala tung dicatat, enggak. Pahala itu hadiah, reward yang besar. Azim itu menurut Allah cocoknya kangge Allah. Tapi Allah menerapkan untuk manusia azim itu kudene ndak karu-karuan bagi orang yang suka zikir salah satunya. Di dalam Islam zikir itu bisa kapan saja, dimanapun saja dan sebagainya, termasuk di toilet pun boleh, cuma jangan dijaharkan, ya. Kalau kita ndeliok ini semut, pas kita lagi gitu kan, terus ada semut, kerjasamanya apa yuk semut tuh yuk, ada gula sito, dia enggak egois dimplok kabeh, nek wis wareg genti nyeluk koncone, gak gurung dimplok apa-apa, dia wis golek koncone wang hanya datang keributin, ayo kita mangan bareng, rezeki bareng ini dimaem, wah gitu. Bukan dimplok sih sampai wareg kok sing liyane. Nah iso gak usah komanana. Sambil ngono ndelok gitu. Ya kalau di situ gak apa-apa. Sambil tidur gak apa-apa. Tapi jangan dijaharkan. Ingat Allah, kalau ada apa gitu ya, nyamuk atau goyang itu, apa nyamuk yang bisa goyang itu di air juga bisa akhirnya tercipta suatu alat yang canggih untuk bisa berenang atau istilah di luar. Nah, zikir itu
itu oleh Allah dianjurkan kathiro, sakpol-pole sebanyak-banyaknya setiap saat. Karena mengingat Allah, maka tadi ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Karena Allah itu ya syakur, ingat satu dibalas 700 kali. Nah kalau itu terjadi terus menerus, connect. Kayak wong nih lagu jatuh cinta itu kan, mau makan ingat kamu, mau jalan-jalan ingat kamu, connect, hatinya connect dengan Allah. Kalau semakin connect itu cahaya Allah akan masuk. Karena Allahu nurus samawati wal ard. Saya bergetar kalau melihat itu. Allah itu cahaya bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia. Jadi kalau Allah itu, kita ini dekat sama Allah, mendekat Allah dengan penuh rasa syukur, Allah akan semakin mendekat dengan kasih sayang Allah. Maka biasanya dimudahkan oleh Allah. Tahu-tahu kita iman kita kuat. Jadi manfaatnya begitu banyaknya, nanti kita sampaikan aja di forum ini. Ya. Begitu luar biasanya. Jadi kalau kita lihat, ya kita belajar ya. Coba ilmu mengelola zikir itu bagaimana. Nah ini kemarin kita anukan ya salah satu orang ya. Nah mungkin nanti nggak dimasukkan di TV, tapi ini kita lihat, ya. Nah manfaat zikir itu demikian, ya. Mendekatkan dengan Allah makin dekat, karena zikir itu ilmunya sebanyak-banyaknya kapan saja setiap saat, maka makin dekat kita akan menjadi jatuh cinta kepada Allah. Allah super jatuh cinta kepada kita. Nek wis padha senenge nyah-nyoh cahaya Allah masuk kepada kita, iman kita dikuatkan, hati kita semakin jernih, hati kita semakin suci, menenangkan. Konsep paling jitu membuat iman kuat, hati kita tenang dalam keadaan apapun, godaan apapun. Mau maju perang nanti toh nyawa dia tenang. Itu mensucikan hati, menenangkan, itu zikir ya. Kalau jenengan subuh atau apa itu cobalah zikirnya itu, yang zikir terbaik itu kalimat la ilaha illallah. Oh, pakai zahir itu didengarkan, masuk ke kuping. Memang harus dizakirkan, tapi sifatnya tidak buanter, tapi cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Direnungi di hati dan sebagainya, itu akan menyejukkan. Peng 100 atau sakpol boleh terus hati jadi tenang. Lagi mau ditagih utang bingung, lagi apa, anak kok njaluk ini jadi hari tenang. Nah ketenangan ini membuat kehidupan kita akan mudah memutuskan yang terbaik. Jadi tadi kita lihat ya, ini mendapat ampunan pahala yang super besar, menyejukkan pandangan wajah kita. Orang-orang ahli zikir tuh wajahnya itu enggak berengesan begitu, menambah rasa syukur, ikhlas, menyehatkan fisik jadi sehat, ya. Nah, menjernihkan pikiran dan seterusnya. Ini mau di-cut, nanti kita lanjut, ya. Kita lanjut. Oke, monggo silakan. Iya, ternyata banyak sekali manfaat dan keutamaan dari zikir ini ya, Bu. Tapi kadang-kala kita juga ketemu situasi di mana orang itu tuh suka berzikir gitu, Ustadz. Tapi dia masih aja hidupnya ruwet. Nah, maka dari itu kita nanti akan di segmen kedua akan membahas mengenai bagaimana sih meningkatkan kualitas dari zikir tersebut. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekaresidenan Pati.
Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Assalamualaikum, selamat datang di kios Kafah. Ada yang bisa kami bantu Kak? Oh iya Mbak, aku mau cari oleh-oleh khas Pati ada? Ada Kak, kios Kafah menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Pati dan sekitarnya. Silakan Kak. Oke. Kamu lagi cari oleh-oleh khas Pati dan bingung mau beli di mana? Yuk, datang langsung ke kios Kafah Pati. Menyediakan oleh-oleh sedulur Pati yang produk-produknya fresh dan diproduksi langsung oleh berbagai UMKM yang ada di Kabupaten Pati. Kios Kafah juga menyediakan perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas. Mau cari perlengkapan serta oleh-oleh haji dan umroh? Ada. Mau cari perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Kios Kafah ada di Kompleks Gedung Haji Pati, tepatnya di depan Rumah Sakit KSH. Buka setiap hari, mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kios Kafah, lebih murah, lebih berkah. Enggak Kak? Iya. Oke. Terima kasih atas kunjungannya, semoga berkah. Mari Mbak. Iya. Oke, kembali lagi dalam manajemen Islam, tema kita adalah manajemen zikir. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa keutamaan dari zikir ini sangat banyak sekali. Tapi terkadang masih ada orang yang katanya sudah sering berzikir, tapi hidupnya masih ruwet-ruwet aja. Udah sering berzikir, tapi dia masih merasa masalahnya itu banyak sekali. Nah, mungkin ini bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas dari zikir ini? Monggo, Ustadz Juli Murtada. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita lihat bahwa tuntunan semuanya powerful, ya, termasuk zikir. Nah, zikir ini arahnya lebih banyak kemana? Arahnya membuat kita dekat dengan Allah, gitu, membuat ampunan, dapat pahala yang besar, menenangkan hati kita, menguatkan iman kita. Padahal kalau sudah semakin kuat imannya, kita penuh semangat akan menjalankan apa yang diimaninya itu. Menyejukkan pandangan kita, jadi kita lebih sabar, lebih arif, menambah rasa syukur. Karena kita semakin kenal Allah, semakin dekat Allah, semakin merasakan betapa kasih sayangnya Allah dan sebagainya.
Makin sering begitu. Nah, sekarang kita lihat fisik kita begitu. Banyak orang penyakit yang ini lagi emosi, lagi apa. Nah, biasanya dibantu dengan beberapa, kayak ketuk-ketuk dan sebagainya, itu sampai zikir. Kok lagi ruwet gitu, astagfirullahaladzim. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin banyak kelemahan saya sehingga kita jadi begini, kena musibah ini, dan seterusnya. Menambah rasa syukur, membuat fisik kita sehat. Kanker stadium 4 bisa sembuh karena saking kita zikir, menangis, mencucuri air mata dan sebagainya kepada Allah, menjernihkan pikiran, mencegah emosi, memancing kekuatan Allah. Kalau kita minta tolong berdoa, itu akan cepat mandi untuk dianukan bagi ahli zikir, karena dia sudah kadung hatinya sama ini Allah. Maka pernah bapak saya itu cerita, ada orang zaman Belanda ditembak dalam hitungan cuma 2 meter dadanya, dor gitu, nggak mati. Terus kenapa rahasianya gitu? Oh, cuma 2 meter kok gak kena. Saya itu setiap saat dimanapun, walaupun saya nggak nyebut, tapi hati saya itu seirama dengan detak jantung saya ngendikan Allah, 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 Allah gitu. Ditembak ya pada karo nembak Allah kasarane. Gak mati, itu realitas itu. Bapak saya yang cerita. Dulu zaman perjuangan itu begitu. Jadi tameng luar biasa itu. Ya, karena itu zikir itu tidak wajib harus disebutkan, tapi kita menyebutkan dalam hati, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, menyebut dan sambil mengingat. Nah, ini menyuburkan rezeki, menyuburkan amal soleh, menguatkan mata basiroh kita, memudahkan ampunan Allah. Ini sudah di atas tadi jadi gitu. Jadi luar biasa. Ini mutiara ini mahal sekali. Ayo kita dalami. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita ini zikirnya itu gak ngelekne Allah, hanya mulut ngomong. Padahal misalkan subhanallah, misal astagfirullahaladzim, tadi siang itu aku nyelakane wong, astagfirullahaladzim, tadi saya ngamuk mbek bojoku, astagfirullahaladzim, tadi aku marah mbek anak-anak asuhku, astagfirullahaladzim, tadi aku kok nyono elek ya sama wong sing elek iku, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ping telu-telui sebutan sitok-sitok kekurangannya itu, kalau basirohnya makin terlatih akan bongkar itu kelemahan kita. Ya Allah, aku kok cek males ya Allah, aku tadi baru subuh kok tidur lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Jadi begitu, ya. Subhanallah, maha suci, ya Allah maha suci. Semua musibah dan sebagainya bukan karena Allah, tapi karena kita. Semua kesalahan dari Allah bukan dari kita, karena Allah selalu menaruh pada titik terbaik. Wong kafir aja kalau dia usahanya neng dunia begitu, dia dikasih rezeki yang oleh Allah. Allah maha kaya, Allah nggak butuh ke kita yang butuh kepada Allah. Jadi kalau kita lagi kena keprot dan sebenarnya karena salahnya kita nih gerusa-gerusu, kita emosi, kita apa, akhirnya mata kita nggak melihat. Ada orang kita ngomongnya api dan sebagainya, duit lebok dekono break, bangkrut dia karena ditipu dan sebagainya. Basiroh dia gelap, matanya dia. Jadi gelap kita melakukan yang kono, rumusane bener, dikene ono bolongan kejelegong dia. Gitu-gitu. Nah, zikir itulah yang membersihkan, memberi cahaya, sehingga orang yang ahli zikir itu basirohnya kuat banget. Dia bisa melihat sesuatu ini, titik lemahnya ini. Kalau di perusahaan ketok. Saya biasa ini enggak kuat ini. Setengah tahun bangkrut ini pabrik. Bosnya paling kayak gitu. Wis ditebak. Kalau kita masuk kemana gitu, wis ditebak iki sing di omah mesti watake kayak gitu. Sama aja.
Misalkan untuk memberi sesuatu, membuat masakan iki gainane wong lomo atau tidak, tahu itu basiro kita ini udah tahu. Biasanya nek wong eksan tentu deh yang detail-detail dia perhatikan untuk masuk ke yang terbaik dan sebagainya. Kalau ini sembarangan, wong dikasih gratis kok macam-macam, ya gitu kan. Jadi seperti itu. Zikir ini kuncinya adalah untuk menenangkan, membuat jernih, membuat ini. Kalau tenang, hormon-hormon yang positif itu keluarnya subur. Kalau kita tenang, maka kalau kita nggak tenang, hormon negatif kacau, akhirnya menambah sakitnya itu menambah berat dan sebagainya. Betapa luar biasanya manajemen zikir. Perlu di manajemeni, perlu dikelola. Jadi kalau zikir tempat yang tenang dimanapun saja boleh pakai semua alat dan sebagainya, boleh pakai tangan gratisan, nggak perlu di mana-mana gitu. Atau masih batin tadi Allah 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 ditembak nggak mati dia. Jadi mau emosi Allah 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 dikasih amplop untuk korupsi gak gelem dia. Sudah semacam ada kekuatan Allah di balik itu, sehingga kita seperti kayak nggak doyan itu, sehingga gitu-gitu itu karena kita sering zikir. Makin zikir yang banyak makin dalam, maka zikir itu harus di hati sama pikiran. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak pernah, walaupun dia itu kentut setahun dan sebagainya, ya karena kelemahan kita di sana banyak tahun kita datang gitu, kita malam-malam ada yang orang meninggal di cokot ulo, malam-malam kita gerusa-gerusu mungkin nggak dongo, cetit di antar ulo welang misalkan, dia bisa mati dan sebagainya. Tapi kalau auzubillah minasyaitonir rajim ambil jalan, mbok mono ini kan bengi-bengi, mbok menawa ana ulo, ana ulo, akhirnya nggak jadi dia. Begitu. Kalau hati yang tenang, itu dampaknya luar biasa. Maka keputusan-keputusan presiden dan sebagainya, yang keputusan tuh yang gede-gede biasanya dia pergi ke suatu tempat untuk renung-renungi. Ini pilih-pilih ini mau ngebom atau enggak dan sebagainya gitu. Jadi keputusan itu seperti itu. Maka kualitas kita untuk mengambil keputusan, kejernihan kita untuk melihat sehingga tidak kepelosok dan sebagainya, itu ada di kuncinya zikir. Semakin dekat maka hanya zikir yang perintahnya itu bolak-balik kathiro sak pol-pol jenengan, nggak ada batasan, dimanapun tidur mau apa mau anu zikir apa-apa nyebut aja dan sebagainya. Bisa lewat dari hati kita atau lihat itu. Subhanallah, alhamdulillah bahwa Allah itu sudah memberikan titik kita yang terbaik. Andaikan Allah itu menang-menangan, pekpo, ya siji tapok siji. Untuk manusia ini kan, kalau dikaplok begini ya kudu dikaplok begini. Bunuh satu ya bunuh satu kan gitu kan. Untuk manusia, tapi untuk Allah enggak. Kita ngasih satu, Allah ngasih 700 kalau kita ikhlas, gitu. Jadi kalau kita ini berbuat jahat, Allah tidak akan nepok jahat gitu, ditunda sih, dilihat, kamu apa dan sebagainya, mbok menawa nanti dia sadar dan sebagainya. Allah kasih sayang, kadang disentil sidik. Nek musibah itu Allah nggak langsung blek. Nek wis blek itu ya tandanya dia itu disentil bolak-balik gak ngereken, akhirnya semakin kuat. Oh ini sampai ke MK gitu, wis padung enak, korupsi kok sampai miliatan gitu, dikeplek mi Allah, blok karena gitu, keplek ancur-ancuran dan dia nggak bisa membayar kredibilitas nama baik itu dengan duit berapapun, anak izin dan sebagainya. Nah itulah ketenangan itu akan menjernihkan akal sehat kita dan sebagainya. Jadi kalau alhamdulillah posisinya dimanapun itu kita harus bersyukur karena Allah sudah memberikan yang terbaik. Cara dagang itu wis salahmu ku sakmene, apikmu mung sakmene, tapi aku jek selamat nih jenengan, kasarane ngono. Ya dikasih musibah mung sithik. Itu pun karena dia, bukan karena Allah. Tapi karena kelemahan dia suka begini, nah buta, hatinya buta dan sebagainya, sehingga dia ceroboh akhirnya dia bisa musibah. Ini di episode yang lain ada, nah
Karena itu mulailah dari hati yang dalam, pikiran yang jernih, berzikirlah sebanyak-banyaknya setiap saat. La ilaha, enggak anak Tuhan Ta'ala. Mak nafsu aja ya. Ning kono kita nih mau sholat. Di sini ada main keplek. Aku pilih keplek kok konco-konco kok enggak enak. Sholatnya ditunda kena padahal wis maghrib. Ya itu berarti dia menuhankan nafsu. Pengertian Tuhan itu kita rela dengan totalitas pasrah, manut, total, tunduk, patuh kepada apa yang kita tuhankan itu. Jadi kalau kita tuntunan Islam itu tinggi dulinan, nek pas wae butuh kita dekat sama Allah, lagi susah, lagi wena, kecil, terus kita foya-foya dan sebagainya, itu nanti akan memancing azab. Ya, tapi zikir itu ngeresiki hati, menenangkan hati. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Sapa yang seneng berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Sehingga Allah, kalau kita nggak tenang tadi jawabannya, karena salah zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tokek, subhanallah, subhanallah. Kurang ajar ya tokek ini ya. Nelek iki sak nggon-nggon iki tak pateni bar iki subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi ya salah. Enggak mulut itu enggak ada guna, justru dari hati, dari pikiran. Maha suci Engkau ya Allah. Hamba yang sering kotor, sering ini, sering rasani wong, sering ngedumel, sering nyalane wong, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah ya. Ya. Allahu Akbar, sebaliknya kita ini lagi tuh kita ditekan sana, kalau enggak dipecat dengan Allah maha besar, Allah maha besar. Nah dipecat karena kalau kita membela kebenaran ya sudahlah, kita anggulai rezeki yang lain dan sebagainya. Allah jalannya luas, siapa tahu nanti dapat lebih baik dan sebagainya. Nah ini ada beberapa film ya untuk menunjukkan kebesaran Allah itu, mengenal Allah itu dialami dari semesta alam. Jadi betapa matahari ini sudah disetting, besarnya matahari kalau separuh aja dunia sudah kacau. Bumi ini kalau sedikit seperti ini dengan ini tidak seimbang, bisa juga nanti dia melencong tambah atau dari matahari, dinginnya tambah luar biasa dan sebagainya. Jadi keseimbangan ini sudah diatur oleh Allah sehingga matahari panasnya pas, anunya dengan variasi sedikit, hingga di sana ada tumbuhan yang tumbuh sana banyak binatang khusus dan sebagainya. Itu keseimbangan itu semuanya bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Kenapa di set pada titik tertentu enggak terlalu tinggi, ini gravitasi masih cukup. Kenapa di set bisa dibeku-beku nanti akhirnya dikembalikan lagi ke dunia. Kalau bablas nggak ada, kita kekeringan nggak karu-karuan. Kenapa kok di sana balik lagi ke sini? Nah kalau ke sini menang terus di utara ya, matahari di utara terus ya, utara kepanasan terus, kita ya kekeringan terus. Di sini bekunya nggak karu-karuan begitu. Nah, geser ke sini, wah indah banget itu. Kalau pakai ilmu ilmiah, betapa indahnya. Nah alam galaksi yang luar biasa itu hanya satu titik di dalam galaksi Bima Sakti, ya, itu tata surya begitu. Nah di dalam Bima Sakti, galaksi Bina Taksi ini, itu hanya satu titik di alam semesta. Bayangkan, ya, ada triliunan cahaya. Ngukur jarak itu kalau di dalam urusan yang alam semesta, hitungannya cahaya. Padahal satu cahaya itu berapa kilometer per detik, gitu. Kalau sekian ribu tahun cahaya nggak terbatas, ya, luar biasa. Di situ ada mawar merah dituduhnya oleh Allah ketahuan. Di situ ada black hole oleh NASA akhirnya ketahuan. Di situ ada bintang yang berketuk tuk oleh Cina ketahuan dan seterusnya. Itu intinya ilmu zikir ini harus didalami, diulang-ulangi di tempat yang tenang sampai hati kita tenang. Cara ini salah satunya kalau lagi ruwet pikiran beban, astagfirullah sama la ilaha illallah itu sangat penting. La ilaha
sampai rotok banter sithik. Sampai ping 1000 ya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ini, masalah ini kecil. Dunia masalah segede dunia aja kecil, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Nanti hatinya akan jembar, pikiran akan jernih. Masalah yang ruwet tadi itu jadi gampang dipilah-pilah, selesai satu-satu. Utangnya wakil, kita malah diparani, Pak, saya ini memang ada begini-gini. Ya, wis, bismillah, saiki bulan poso, utangmu wis, bismillah tak anggap lunas. Loh, ngono, Pak. Padahal jutaan itu bisa begitu. Gara-gara kita begitu tenangnya, jujur, ngomong apa noe dan sebagainya. Jadi pikiran yang tenang bisa memecahkan banyak masalah kesehatan ini, keruwetan dan sebagainya. Itu salah satu kekuatan powerfulnya ajaran, yaitu zikir. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Jadi tadi sudah mendapatkan poin-poin kuncinya kan ya. Jadi untuk bisa mendapatkan zikir yang berkualitas itu harus menghadirkan hati dan logika itu harus sinkron gitu. Jangan cuma hatinya yang berzikir tapi logikanya kemana-mana kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan zikir yang berkualitas itu harus ada sinkronisasi antara hati dan logika. Baik, saya akan membuka segmen bertanya jawab. Siapa yang mau bertanya mungkin masih ada pertanyaan dan unek-unek seputar zikir, silakan ditanyakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Juli Murtadoh, ilmunya sangat bermanfaat dan kami memang niat ya dari rumah lillahi ta'ala menimba ilmu, mudah-mudahan ilmu itu sangat bermanfaat bagi kami dan keluarga kami. Amin. Untuk kaitan dengan dzikir ini, dzikir dilakukan dimanapun dan sesering mungkin. Tapi di situ ada dzikir yang ditentukan waktunya, yaitu dzikir pagi dan dzikir petang. Dan insya Allah ya kami lakukan. Namun kadang kita itu terpancang seandainya kita mau bepergian atau ada udzur yang lain, itu tidak bisa kita laksanakan, tapi dilaksanakan di waktu yang lain, apakah boleh? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami sering mengadakan kegiatan di masjid ya Pak. Ini kami lakukan waktu itu kegiatan PCA di Masjid Muhammadiyah. Nah di situ kami melakukan menyanyikan Mars Aisyah bersama-sama. Apakah boleh masjid untuk menyanyi? Demikian Pak Juli. Barakallah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin dijawab Ya. dulu Ustaz Juli. Ini enggak baca suaranya? Jadi yang pertama, Allah itu udah luar biasanya membuat suatu tuntunan. Ada tempat-tempat yang utama. Tapi Allah memberi tuntunan sholat nanti aja boleh. Di perjalanan ngadep nanti aja boleh. Itu dengan syarat-syarat tertentu. Kalau lagi di perjalanan ya mau ngadep kemana aja nggak usah ndelok. Kita mobil ke sana terus ibarat kono ya iya. Pas mobil menggok kono, sampai duduk naik bis malah diguyu. Enggak. Ya kita ngadep di depan-depan aja. Demikian juga waktu, ada waktu-waktu yang baik, termasuk pagi dan petang itu waktu yang baik di pergantian malam dan siang. Waktu yang paling baik di sepertiga malam, di mana alam semesta jernih, frekuensi jernih. Kalau nggak percaya, dulu saya seneng main orari, brik-brikan itu kalau malam jam 1, jam 4 gitu. Yang biasanya hanya sampai ke Blora gitu, itu bisa tembus ke Aceh. Bisa nyaut itu, karena jernih. Nah, kalau hati kita jernih, maka kita basiro kita kuat, bisa melihat. Iki bahaya, ojo. Iki ngene, iki cek ragu-ragu, ojo. Dan sebagainya. Sehingga kehidupan kita bisa masuk ke jalur yang on the track, yang benar. Nah tentu, ya, kapan aja bisa. Tapi waktu-waktu itu ya, yang utama ya manfaatkan. Waktu tenang, tapi kapan aja boleh. Karena untuk mengingat Allah, kalau pengen selamat ya dzikir. Dan dzikir itu disebutkan
niatkan dalam hati dan utawa sambil kita membaca ayat-ayat Quran itu juga zikir. Semua yang mengarah kepada mengingat Allah itu hakikat zikir. Kalau saya nyapu sering dari sana, tak imbui sak rumah, biasa. Ada jatuh gitu. Ayo, sing biasanya jatuh coklat. Tapi pohon ini hijau wis jatuh. Terus yang namanya benalu itu hijau sudah jatuh. Kenapa ya? Nah, padahal oksigennya banyak. Wong dia jatuh aja deh sudah oksigen deh begitu deh. Tahu diri sudah tua, warnanya menguning, tempat untuk memasak nggak ada lagi, deh mending jatuh nanti jadi pupuk. Lah pohon aja memberi contoh kita manfaatnya banyak. Kita nggak nanti terima kasih sama pohon itu, kan gitu ya. Nah, begitu jatuh, Allah tahu lagi jatuh, ya Allah. Kok mah tahu hati kita lagi gondok mbek sapa aku ngerti, ya Allah, astagfirullah nyapu ya iku bendino ben pagi nyapu gitu itu apane kan kita kesentuh makin dekat sama Allah basiro kita dibuka tenang apa kita kekuatan kita begitu gak peduli saya keluar dari dua kali gak cocok mbek adik bos gak peduli ya, emang gue pikirin saya kesini bukan ngemis duit ya. Saya justru banyak memberikan pengembangan, walaupun saya juga dapat gaji, gak paten lah, kita wirausaha juga malah lebih baik, misalnya begitu. Jadi ada banyak hal. Nah kalau masalah itu kadang-kadang ada yang ekstrim khilafiyah, tapi segala sesuatu di masjid kalau itu sifatnya baik, pada prinsipnya nggak ada yang diharamkan ya. Tapi kalau itu celutaan, main apa, mendem-deman apa di masjid itu malah berbisnis ria di masjid itu oleh banyak tuntunan hadis sebaiknya jangan. Tapi kalau untuk apa dan sebagainya itu khilafiyah. Ada yang agak menyoroti ekstrim musik apa-apa nggak boleh atau apa training nggak boleh apa-apa nggak pokoknya kudu ini. Itu menurut saya agak terlalu berlebihan. Makanya dalam Islam itu nilainya baik atau tidak, ada larangan atau tidak. Larangan itu ada di hadis yang lemah atau apa, atau mutawatir yang sudah terkenal dilarang. Dan semua tuntunan itu harusnya akal sehat kita yang bisa mencernanya. Kalau belum berarti akal sehat kita yang belum gaduh. Karena Allah itu sangat memberikan tuntunan dengan akal sehat dan hati nurani. Semua tuntunan Allah pasti bisa diterima. Kenapa kalau di dunia ini ada orang membunuh harus membunuh? Nah ya biar orang nggak sembarangan anggar membunuh orang. Begitu, ya tak? Bagaimana kalau Allah itu sudah berlebihan bersih maharaja pemimpin kita apa umpamanya gitu, Allah akan datangkan peringatan begitu enggak akan dikeplekkan itu. Dan sebagainya. Ada hukum-hukum keseimbangan yang Allah itu luar biasa kalau dikupas satu persatu nanti ada materinya tersendiri mengenal Allah dan sebagainya. Ini tikir dulu ya, masukkan ke hati. Jangan hanya pakai mulut podo karo poso oleh lapar iso sah Ramadan nggak dosa gitu ya nggak ngodok tapi sakjane manfaatnya minim sekali. Padahal luar biasa ada orang mengamati masuk Islam gara-gara poso. Jadi gitu, ya. Nek saya berpandangan asalkan itu tidak ada larangan yang jelas dari mutawatir, terus kemudian itu sifatnya baik, monggo gitu. Tapi kalau disuruh milih sebetulnya nek pas waya gimana ada ruangan misalkan begitu itu enggak apa-apa. Apalagi pas waya asar, pas waya azan kok bengak-bengak itu timingnya begitu. Kalau waya kosong dan sebagainya enggak apa-apa, silakan untuk semua ini karena manfaat masjid itu boleh untuk semua kebaikan. Gitu prinsipnya jadi kalau saya begitu. Ada lagi atau sudah cukup? Monggo. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya kepada Ustadz Bapak Yuli. Ini pertanyaan dari saya. Nama saya Jumini. Di daerah saya adalah Bukti Harjo Pati. Ini pertanyaan yang saya tanyakan, bagaimana
untuk bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita berkualitas selalu terjaga. Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung itu terlalu umum, tapi tidak apa-apa. Jadi zikir itu kapan saja. Ya, cuma kalau sedang head, sedang di toilet apa itu pakai hati saja, ingat Allah, mengingat Allah. Ya Allah, ikut, masya Allah kok. Apa begitu ya? Nah itu kapan saja boleh. Tapi kalau di tempat-tempat yang normal pakai zahir bisa. Karena apa? Ada ilmu tersendiri kalau kita ngomong subhanallah pakai fisilmi bisiri ya. Pakai suara tapi kecil, itu masuk kedengaran, itu masuk otak. Dan itu akan lebih cepat, powerful untuk menenangkan kita. Astagfirullahaladzim. Sampai dirungokne astagfirullahaladzim. Banyak dosa ya Allah, astagfirullahaladzim. Mau ngerasani wong ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku kok nerima amplop tapi barang gak jelas tak terima, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tadi mau sedekah, hanya anakku njaluk jajan tak wehne gitu enggak sedekah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suluk subuh kurotok telat, astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Jadi gitu ya. Nah, kalau itu hanya bagian saja ilmu Allah zikir. Terlalulah banyak belajar tentang iman, tentang ikhlas, tentang apa, tentang ikhtiar. Kalau tadi Bu Nairin mengatakan iya kalau ruwet ya karena ada ilmunya sendiri. Kalau ilmu dunia ya harus ilmunya dunia harus dikuasai. Nah, dia sembarangan, wes aku tak nggak soto 1 hari gak payu, aduh gak payu, wong pancen cek gurung kenal, akhirnya kakian kita di sini, besok cek kakian lagi, apa gitu wehne ya iman apa dimaam di nggak entek, besok dicampur aja separuh, rodok mampu sih nggak apa-apa, akhirnya minggu selanjutnya orang gak payu, setiap rono ambune kok gak teh seger gitu kan. Contohnya gitu, karena model ngirit tapi enggak menjaga kualitas. Ilmunya ada tersendiri Bu. Maka kita harus fisilmi kafah dalam menyikapi kehidupan kita ini agar supaya hidup kita lebih berkualitas, punya kemampuan yang lebih. Kalau kemampuannya kita lebih, ibarat kita SD, peng-pengan wangel. Persoalan peng-pengan saja ini enggak gampang, enggak mudah, enggak angel saja nih. Tapi karena kita nih ilmu nih SD, kelas 1, angel. Begitu kita lulus SMP, peng-pengan, kecil. Jadi masalah kita makin gede, kalau ilmunya kita makin di atasnya, maka semua persoalan hidup. Alangkah baiknya kalau ilmu memimpin dan sebagainya itu begitu. Pokoknya bikin tim aja, nih ketemu sama orang brengsek, kita sendiri kurang kredibelnya, kurang kuat gitu ya, bikin tim aja di sidang atau apa, itu bisa, itu ilmunya banyak. Cuma kita ini merasa cukup. Sesuatu yang banyak salah, kita wastagna, merasa cukup. Kalau merasa cukup, kita nggak dapat ilmu, itu termasuk bagian yang kurang jujur. Padahal kita punya amanah yang tinggi, tapi nggak mau belajar, merasa cukup. Persoalan tambah ruwet, misalnya begitu. Oke, nah harus kita jujur, iya aku cek kurang. Tanya, banyak belajar konsultasi, terus kemudian kita dapat ilmunya, kita terapkan. Yang tadi sulit jadi mudah. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Bersamaan kesulitan ada kemudahan. Bersamaan kesulitan ada kemudahan. Begitu ceritanya. Ya, saya kira cuma gitu ya. Makasih. Iya. Ya, karena waktu tidak terasa sudah terlewati. Nah, baiklah. Karena itu zikir itu adalah perisai dari sifat lupa. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah saja hati kita menjadi tenang. Terima kasih sudah menyaksikan Manajemen Islam di Lingkar TV yang dibimbing oleh Ustadz Juri Murtado. Saya Nadine RA beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.